Pada saat ini, dia jelas merasakan bahwa kekuatan di telapak tangan daging dan darahnya melemah. Melalui sentuhan dimensi tingginya, dia merasa bahwa kekuatan itu sedang dilahap dan diserap dengan cepat, seolah-olah dia telah memasuki jurang yang gelap. Apa yang sedang terjadi? Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu benar-benar tercengang. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia segera menarik tangannya. Desir. Dengan tarikan ini, kekuatan isap yang mengerikan tak terhitung jumlahnya menarik telapak tangannya, membuatnya hampir mustahil baginya untuk mencabiknya bahkan barang sesaat. Kemudian dia melihat bahwa di tangannya yang besar, energi iblis hitam menyebar ke seluruh tubuh Molly. Energi iblis ini menembus telapak tangannya seperti tentakel aneh, terhubung ke telapak tangannya dan menghisapnya dengan erat. Orang ini, melihat perilaku Molly yang seperti lintah, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu merasa menyeramkan dan merinding di sekujur tubuhnya. Apa-apaan? Selama ini, hanya klan abisnya yang begitu menjijikkan. Ini pertama kalinya dia melihat orang lain bersikap begitu menjijikkan padanya. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, leluhur dari klan Kaisar Abadi, dan banyak orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa juga tercengang. Dari suku apa orang ini? Kau ingin memisahkan? Bagaimana bisa semudah itu? Satukan mereka lagi untukku. Merasakan bahwa dua tangan besar dari sosok yang menjulang tinggi di jurang itu akan mencabik tentakelnya, Molly meraung, tidak ingin membiarkannya lolos. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berubah menjadi tentakel, seperti benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan liar menusuk telapak tangan lawan. Terlebih lagi, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya menarik-narik telapak tangan besar itu bagaikan jaring laba-laba, mencoba menyatukan kembali kedua telapak tangan besar itu. Apakah orang ini gila? Semua orang tercengang. Orang normal tidak akan punya waktu untuk bersembunyi setelah terkontaminasi oleh kekuatan jurang yang tercemar, tetapi Molly benar-benar mengambil inisiatif untuk menutup tangannya dan menempatkan dirinya di tengah-tengah. Apakah orang ini suka dianiaya? Orang ini, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu terlihat sangat terkejut dan marah, hatinya terasa sangat malu dan marah. Menurutmu aku ini apa? Sosok jangkung di jurang itu meraung, mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dengan kasar merobek benang-benang tak terhitung jumlahnya yang telah digunakan Molly untuk menusuk tangan daging dan darahnya. Buka, ledakan. Tangannya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Bang, 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 benang tentakel hitam itu terkoyak di tempat. Namun, pada saat yang sama benang hitam ini terkoyak, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Molly lagi dan menjeratnya lagi. Sialan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu sangat marah, dan sosok Molly di bawah terpantul di pupil matanya, dan seberkas cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Tao telah hancur, berdengung. Di dalam kehampaan yang gelap, cahaya dingin yang sunyi tiba-tiba melintas, dan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan rambut mereka berdiri tegak. Itu adalah serangan dimensi tinggi dari jurang. Murid leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menyusut. Cahaya dingin yang tak terlihat melintas di kehampaan, dan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari tubuh Molly tiba-tiba terputus. Potongannya sangat halus. Tanpa pengekangan tentakel Molly, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu melepaskan ikatan dengan kedua tangan dan tiba-tiba terpisah. Molly menatap langit dengan heran, serangan macam apa ini? Pada saat kekuatan ketiadaan lewat, dia hampir tidak punya cara untuk menghindarinya, dan itu langsung memotong tentakel iblis yang telah dilepaskannya. Ini jelas merupakan serangan teratas di jurang. Nak, pergilah ke neraka. Ketika Molly terkejut, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu meraung lagi. Cahaya dingin melintas di pupil matanya,
dan serangan tak terlihat datang lagi. Berdengung. Entah bagaimana, perasaan yang sangat berbahaya muncul di hati Molly. Tidak bagus. Engah. Sebelum Molly sempat bereaksi, benang merah darah yang tak terlihat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Benang itu terus menyebar, dan tubuh Molly perlahan-lahan terkoyak di hadapan semua orang, seolah-olah dipotong perlahan oleh bilah tajam yang tak terlihat di kehampaan. Kenapa struktur tubuh orang ini begitu keras, dan apakah mirip dengan milik klan abisku? Sosok abis yang menjulang tinggi itu menunjukkan ekspresi terkejut. Serangan jalan jurang dimensi tinggi miliknya bahkan dapat membelah seorang kaisar dewa puncak menjadi dua bagian di tempat, karena melawan kaisar dewa biasa, kekuatan dimensi tinggi miliknya setara dengan serangan pengurangan dimensionalitas. Namun setelah memasuki tubuh Molly, gerakannya bagaikan pisau tajam yang memotong kain kecoklatan, bergerak perlahan, tanpa sensasi halus seperti terbelah menjadi dua. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya selama bertahun-tahun mengembara di jurang. Potong. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu meraung dengan marah, dan kekuatan jurang berdimensi tinggi yang mengerikan dengan cepat memotong tubuh Molly, mencoba membelahnya menjadi dua. Sialan, inti dari keluarga kerajaan, bangunlah. Pada saat kritis, Molly berkeringat dingin dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan jurang kerajaan di bagian terdalam jiwanya. Wow, dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang turun, tetapi juga tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan dimensi tinggi dari jurang yang telah memotong tubuh Molly menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Ledakan. Segera setelah itu, Molly merasa seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan auranya melonjak dalam sekejap. Dengan suara keras, seluruh tubuh Molly melayang di langit. Aura di tubuhnya tiba-tiba menerobos lagi dalam sekejap dan memasuki alam kaisar dewa tahap tengah. Terobosan lain. Semua orang tercengang saat melihat Molly yang auranya melonjak lagi. Segala sesuatu di depan mata mereka benar-benar di luar pemahaman mereka. Di bawah serangan kekuatan dimensi tinggi dari Lord of the Abyss, Molly tidak terluka parah, tetapi malah berhasil menembusnya lagi. Ini benar-benar di luar pemahaman semua orang. Anak ini aneh sekali. Pupil mata leluhur klan Kaisar Abadi mengecil, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan ketika dia melihat Molly, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Jelas, Molly hanya seorang kaisar dewa tingkat menengah, tetapi leluhur klan Kaisar Abadi, kaisar dewa dimensi tinggi, merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan pada saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini, bukan hanya dia, tetapi juga leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut, tersentak, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Pada saat sebelumnya, dia juga merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Molly, seolah-olah pada saat itu, dia melihat kehancuran langit dan bumi, runtuhnya alam semesta, jatuhnya banyak nyawa, dan ratapan para hantu di api penyucian. Itu adalah gambaran neraka di bumi. Apa asal-usul anak ini? Jejak kegelisahan muncul di hati leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Deng deng deng. Aura yang baru saja melewati tubuh anak ini. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu juga melihat sosok Molly yang mundur entah kenapa, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Oh tidak, kali ini aku pamer. Molly terkejut dan merasa sedikit lemah saat merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Aku dalam masalah. Aku memiliki kekuatan jurang dalam tubuhku. Aku terlalu berpura-pura tadi. Ketika pertempuran ini berakhir, aku pasti akan menjadi sasaran banyak kekuatan dan orang-orang kuat di alam semesta. Aku tidak memiliki latar belakang generasi kedua yang sekuat Demon King. Saat itu, Molly tidak lagi bangga. Keringat membasahi punggungnya dan hatinya terasa lemah.
Kita harus memikirkan cara. Matanya berputar, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Ah! Sambil berteriak, Molly terlempar ke belakang dalam sekejap, dadanya terbelah di tempat, dan sejumlah besar darah menyembur keluar darinya. Seluruh orang itu seperti meteorit, menghantam tanah dunia virtual di bawahnya. Dengan suara keras, sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba menghantam seluruh dunia virtual, dan batu-batu berhamburan kemana-mana. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Sangat kuat. Kekuatan jurang dimensi tinggi memang pantas dengan reputasinya. Molly terhuyung-huyung dari tanah di bawah, menutupi dadanya dengan tangan kanannya. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Alam Kaisar Dewa tahap tengah yang telah ia tembus sebelumnya tampaknya telah menghilang pada saat ini, dan ia telah jatuh lagi. Seluruh orang itu tampaknya telah menderita cedera serius dan sangat lesu. Semua orang, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menatap, mungkinkah, serangan berdimensi tinggi yang melintasi garis waktu, ditekan dan dipengaruhi oleh jalan laut semesta, menyebabkan efek serangan tertunda. Selain kemungkinan ini, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Anak ini aneh sekali, dia harus dihancurkan. Pria perkasa di jurang itu merasa dingin di hatinya dan melancarkan serangan sekali lagi. Engah. Kekuatan tak terlihat itu turun lagi, menyelimuti Molly. Apa yang sedang kulakukan? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan mengambil tindakan. Ledakan. Cahaya keemasan menyapu, menghentikan segalanya, tetapi kekuatan itu telah menyelimuti Molly terlebih dahulu. Puff. Kali ini, Molly langsung terlempar, dengan celah besar muncul di dadanya. Seluruh tubuhnya ditutupi bekas luka dan hampir terbelah dua. Ah! Dia berteriak dengan sedih, lalu terjatuh dengan keras ke dalam jurang kabut di bawahnya. Sialan, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih sombong daripada aku. Di tengah kabut jurang, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat, kesengsaraan di wajah Molly menghilang, dan aura jurang melonjak di tubuhnya, menyimpan kekuatan berdimensi tinggi ini di inti jurangnya sendiri sekali lagi. Kali ini dia tidak berani menelannya langsung lagi, untuk menghindari tingkat kultivasinya meningkat lagi dan menimbulkan masalah. Apakah kita salah lihat? Anak itu tidak bisa menahan serangan dari orang kuat dari jurang sebelumnya. Semua orang di reruntuhan 10.000 dewa tercengang. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu juga mengerutkan kening. Meskipun serangan ini hampir membelah tubuh Molly menjadi dua, dia masih merasa seperti batu yang tenggelam ke laut, yang terasa aneh. Dalam kabut jurang, Molly tiba di lokasi di bawah dalam sekejap. Ada sesosok tubuh yang melayang perlahan di sana, dengan aura jurang tak kasat mata berputar di sekelilingnya, dan cahaya jalan tampak samar-samar. Itu Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen memiliki kekuatan jurang yang mengalir di sekitar tubuhnya, dan dia memiliki perasaan samar-samar kembali ke alam. Aku mengerti. Tiba-tiba, mata Qin Chen terbuka, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Alasan mengapa aku tidak bisa menerobos ke Kaisar Dewa adalah karena aku tidak memiliki cukup abis origin. Qin Chen menunjukkan ekspresi tidak percaya. Iblis Qin, aku dalam masalah. Pada saat ini, Molly tiba-tiba datang di depan Qin Chen dan berkata dengan panik.